Halo semuanya, gue Mikal dan di video ini gue bakal ngomongin yang penting-penting aja dari si Fold 3. Pertama kali gue pegang si Fold 3 ini gue cukup kaget ya, karena ternyata bentuknya ini cukup nyaman dipegang dengan satu tangan. Tapi walau nyaman dipegang satu tangan, menurut gue ini tuh masih kurang nyaman dioperasikan dengan satu tangan ataupun dengan dua tangan. Karena kalau dalam keadaan tertutup dioperasikan dengan satu tangan ini tuh cukup susah, dan kalau dioperasikan dengan dua tangan lebarnya terlalu sempit. Jadi agak kurang terbiasa aja. Atau mungkin ini juga karena HP ini belum terlalu lama di gua, cuman sekitar 2 minggu aja. Kemudian untuk bentuknya sendiri tuh masih canggung digunakan baik ketika sedang dilipat ataupun sedang dibuka. Kalau dibuka rasanya agak kelebaran untuk digunakan mengetik dengan dua tangan, tapi kalau dilipat juga berasanya kekecilan. Tapi enaknya kalau pakai keyboard Samsung ini tuh pas dibuka keyboardnya terbagi dua bagian kiri dan kanan. Jadi lebih enak digunakan untuk mengetik. Namun satu hal yang berasa banget kalau pakai HP ini tuh fleksibilitasnya ya. Dalam artian, kalau kamu butuh layar yang lebih kecil bisa pakai HP ini dalam keadaan terlipat. Dan kalau kamu butuh layar yang lebih besar, kamu tinggal buka HP ini. Ini tuh keren banget ya, kayak punya 2-in-1 HP gitu. Cakep. Namun begitu ada yang harus diperhatikan terkait layarnya ini. Karena form factor-nya tidak umum, jadi masih ada aplikasi yang belum support layar dengan rasio yang tidak biasa di si Fold 3 ini, baik dalam keadaan tertutup maupun terbuka. Seperti contohnya Instagram yang di beberapa feed akan terpotong di bagian kiri, kanan, atau atas dan bawahnya. Kemudian HP ini juga memiliki dual speaker yang cukup keras dan cukup bagus juga. Tapi ketika dibuka untuk Instagram atau TikTok, jadi berasanya di sebelah kiri aja. Dan ini tuh nggak bisa kita rotate. Sedangkan kalau dual speaker gini tuh lebih enak kalau diposisikan secara horizontal. Jadi suaranya berasa di kiri dan di kanan. Kalau digunakan secara vertikal gini, suaranya cuma kedengaran di satu sisi doang, di sebelah kiri, dan itu berasa cakung aja di kuping gue. Untuk kamera dan baterainya overall, gue nggak memiliki keluhan sama sekali. 3 kamera belakang dan 1 kamera depannya kualitasnya sudah cukup oke. Hanya saja untuk kamera selfie 4 MP yang di bagian dalam memang kualitasnya masih seadanya aja. Untuk baterainya juga tahan seharian untuk pemakaian gue yang jarang ngegame dan seringnya untuk bermain sosmed, GPS, chatting, dengerin musik, dan nonton. Gue sendiri juga termasuk orang yang cukup apik dalam menggunakan HP, dan adanya sertifikasi IPX8 ini bikin gue makin berasa aman, karena HP-nya jadi lebih tahan air, padahal ini adalah sebuah HP lipat, yang seharusnya memiliki banyak rongga tempat masuknya air. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai sini, subscribe ke channel ini kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan share ke semua yang membutuhkan. Kemudian berdasarkan pengalaman gue pakai HP ini tuh hampir jatuh beberapa kali dari tangan gue ketika gue pengen buka HP ini. Jadi kayak emang pas ngebukanya ini tuh butuh kehati-hatian lebih agar jangan sampai jatuh. Lalu concern utama orang-orang soal HP lipat ini tuh di bagian layarnya ya. Ada 2 concern utama, yaitu di lipatan layarnya yang masih terlihat cukup jelas dan tingkat kekerasan layarnya apakah sudah cukup tangguh kalau sering kepencet-pencet. Nah, buatku pribadi untuk lipatan layarnya ini tuh nggak gitu mengganggu ya. Kalau nggak diperhatiin juga sebenarnya nggak kelihatan-kelihatan amat. Lalu untuk tingkat kekerasan layarnya sendiri sih di tangan gua nggak berasa masalah. Tapi di unit yang gue pegang ini sudah ada kayak bekas ngeblesek dikit ya. Gua nggak tahu ya di kamera kelihatan atau enggak, tapi ini tuh kayak bekas pen yang dipakai terlalu keras, jadi ada kayak bekasnya gitu loh. Kalau soal pengalaman menggunakan S Pen, gua pribadi nggak bisa ngomong banyak karena gua nggak pernah pakai S Pen di Fold 3 ini. Tapi ya buat kalian yang pakai S Pen juga harus hati-hati naruh S Pen-nya biar nggak hilang. Soalnya beda dengan seri Note yang ada rumahnya di dalam bodinya, S Pen di Fold 3 ini terpisah dan kalaupun mau digabungkan, itu mesti pakai casing khusus. Overall, pengalaman gue menggunakan HP ini tuh terasa cukup menyenangkan. Hanya aja, butuh optimasi dari berbagai macam aplikasi agar bisa menyesuaikan dengan format layar dari si Fold 3 ini. Buat gue, Samsung berhasil membawa warna baru di dunia HP dengan ponsel lipatnya dan bikin tren baru. Karena seperti yang kita lihat sekarang ini makin banyak brand yang mengadopsi layar lipat. Oke, gue rasa sekian dulu video gue untuk yang penting-penting dari si Z Fold 3 ini. Terima kasih udah menonton, stay safe, stay healthy, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.